Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Alfiwanandi, nomor NIM 1417020043, Prodi Keuangan dan Perbankan, kelas BK 6P. Saya ingin mempresentasikan TA saya yang berjudul Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan dalam kurung PPh 21, 22, 23, dan final. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menulis TA. Yang pertama yaitu adalah Ibu Ida Syafrida, SE, MSI, dan Ibu Yeni Nuraini, SE, MM. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama itu adalah latar belakang. Poin pertama adalah pajak bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan pelayanan publik, di mana pajak merupakan sumber pemasukan utama anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disingkat APBN, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Poin kedua yaitu adalah pemerintah memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk melakukan pembayaran pajak melalui sistem self-assessment. Dengan adanya sistem self-assessment sejak tahun 1983, pemerintah mengharapkan kejujuran dan kesadaran setiap wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Poin yang ketiga yaitu adalah pajak penghasilan merupakan salah satu kontribusi terbesar yang didapatkan pemerintah, di mana pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selanjutnya itu adalah tujuan. Poin pertama yaitu adalah mengetahui pengertian dan proses penerbitan supply chain financing atau open account financing pada PT Berantas Abipraya. Yang kedua, mengetahui sistem pemungutan pajak PPh 21, 22, 23 pada PT Berantas Abipraya. Yang ketiga, mengetahui sistem pencatatan PPh 21, 22, 23, dan final pada PT Berantas Abipraya. Dan yang terakhir, mengetahui sistem pembayaran dan pelaporan PPh 21, 22, 23, dan final pada PT Berantas Abipraya. Selanjutnya itu adalah pengertian pajak dan wajib pajak. Definisi pajak, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan wajib pajak menurut Halim tahun 2014, halaman 15, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu ada fungsi angsuran dan fungsi mengatur. Contoh fungsi angsuran adalah penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disebut APBN. Dan fungsi mengatur. Contoh fungsi mengatur yang pertama adalah pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu adalah Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Yang pertama, Self-Assessment System adalah ketika wajib pajak memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak. Dan yang kedua, ada Self-Assessment System adalah ketika wajib pajak menentukan dan menghitung pajaknya sendiri. Yang ketiga, yaitu adalah Withholding System, di mana wajib pajak menggunakan pihak ketiga dalam perhitungan pajaknya, seperti contoh bendahara yang menghitung pajak karyawan. Selanjutnya adalah pengertian pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Selanjutnya itu adalah jenis pajak penghasilan. Terbagi menjadi 4, yaitu pajak penghasilan pasal 21
pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atau bisa disebut final. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dipungut dari gaji ataupun honor karyawan. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan dalam transaksi pembelian barang ataupun material. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang mengatur sewa-menyewa, seperti perusahaan yang ingin menyewa alat ataupun perusahaan yang ingin menyewa jasa, seperti contoh jasa keamanan atau security. Dan yang terakhir, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ataupun final. Pajak ini adalah pajak yang dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur pasal 4 ayat 2 Undang-Undang, dan bersifat tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan pajak badan dan pajak lainnya. Selanjutnya adalah cara pembayaran pajak penghasilan. Yang pertama adalah online banking, di mana perusahaan dapat membayar pajak penghasilan menggunakan internet banking yang ada di website. Yang kedua adalah teller bank atau kantor pos, di mana perusahaan dapat langsung ke teller bank ataupun langsung ke kantor pos untuk membayar pajak penghasilan. Yang ketiga adalah online pajak. Online pajak adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah badan pajak, yang mana dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan ataupun kebutuhan pajak lainnya. Selanjutnya itu adalah profil perusahaan. PT Berantas Abipraya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi, terutama bendungan dan konstruksi air lainnya. Perusahaan ini didirikan pada 12 November 1980 dan 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT Berantas Abipraya merupakan perusahaan yang didirikan sebagai hasil pemekaran dari proyek induk pengembangan wilayah Sungai Kali Berantas, yang lebih dikenal dengan sebutan Proyek Berantas. Selanjutnya adalah visi misi perusahaan. PT Berantas Abipraya mempunyai visi dan misi. Visinya adalah yang pertama menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi. Yang kedua, dalam 5 tahun ke depan mampu menjadi 5 besar perusahaan konstruksi nasional. Dalam mewujudkan visinya, PT Berantas Abipraya mempunyai sebuah misi, yaitu adalah yang pertama memberikan produk yang bersaing dalam hal harga, mutu, dan pelayanan serta keutamaan K3L. Yang kedua adalah bekerja sama secara efisien menurut standar yang berlaku. Yang ketiga adalah menjaga hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder. Yang keempat adalah menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi. Selanjutnya itu adalah pengertian supply chain financing atau SCF. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Berantas Abipraya menggunakan metode pembayaran yang dinamakan supply chain financing atau SCF. SCF merupakan suatu produk perbankan yang ditujukan untuk pembiayaan yang melibatkan supplier, buyer, bahkan suatu platform apabila jika dalam pengajuan, persetujuan, dan lain-lain menggunakan suatu aplikasi sistem yang bisa diakses oleh pihak penjual, pembeli, dan perbankan itu sendiri. Untuk alurnya dapat dilihat seperti gambar. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak penghasilan pada PT Berantas Abipraya. Sistem pemungutan pajak penghasilan pada PT Berantas Abipraya menggunakan sistem withholding system, di mana menggunakan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah staf pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan, terdapat sebuah tarif. Tarif yang pertama yaitu adalah tarif PPh pasal 21 yang mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Untuk di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan 15%. Untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan jika di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Berikut adalah contoh kasusnya.
Selanjutnya adalah tarif pajak pasal 22. Dalam PPh pasal 22, tarif pajaknya ditentukan dari rekanan yang mempunyai NPWP atau tidak. Jika rekanan mempunyai NPWP, maka dikenakan tarif 1,5%. Jika rekanan tidak mempunyai NPWP, dikenakan tarif 3%. Untuk pasal 23, jika rekanan mempunyai NPWP, dikenakan tarif 2%. Jika tidak, dikenakan tarif 4%. Untuk PPh final atau pasal 4 ayat 2, tarif pajaknya ditentukan dari klasifikasi perusahaan. Untuk klasifikasi perusahaan kecil dikenakan tarif 2%. Untuk perusahaan menengah atau besar dikenakan 3%. Dan untuk rekanan yang tidak mempunyai surat badan usaha atau non-SBU dikenakan tarif 4%. Berikut adalah contoh kasusnya. Selanjutnya itu adalah sistem pencatatan pajak penghasilan pada PT Berantas Abipraya. Pertama-tama yang dilakukan staf pajak adalah memverifikasi SCF atau Supply Chain Financing, di mana staf pajak harus memperhatikan keaslian kontrak yang terjadi. Setelah memverifikasi, selanjutnya itu adalah menjurnal voucher PPh di e-accounting. Setelah dijurnal di e-accounting, selanjutnya itu adalah menginput bukti potong PPh 21, 22, 23, dan final di e-SPT. Setelah itu membuat alokasi PPh. Alokasi PPh ini adalah sebuah rekapan seluruh PPh yang telah dipungut untuk diajukan kepada Departemen Keuangan. Selanjutnya sistem pembayaran pajak penghasilan pada PT Berantas Abipraya. Setelah menerima rekapan alokasi PPh dari staf pajak, langkah pertama yang dilakukan oleh Departemen Keuangan yaitu adalah membuat kode e-billing. Berikut adalah cara membuat kode e-billing. Yang pertama yaitu adalah login aplikasi DJP online, pilih menu bayar, pilih ikon e-billing, isi form surat setoran elektronik yang terdiri dari NPWP, nama, alamat, jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor. Kemudian klik tombol buat kode billing. Isi kode keamanan. Ringkasan surat setoran elektronik akan ditampilkan di layar. Selanjutnya, klik tombol cetak untuk mendapatkan format lembaran kode e-billing yang tercetak. Setelah mendapatkan kode e-billing, Departemen Keuangan segera membayar pajak penghasilannya menggunakan internet banking. Berikut adalah cara membayar pajak penghasilan menggunakan internet banking dengan e-billing. Yang pertama, login akun internet banking dengan cara membuka situs internet bank yang ingin perusahaan gunakan. Yang kedua, pilih menu pembayaran, pilih menu MPN atau modul penerimaan negara, pilih dari rekening, dan masukkan kode billingnya. Selanjutnya pilih kirim. Sistem akan menampilkan konfirmasi data. Pastikan data yang dimunculkan sudah benar dan jumlah yang dibayar sudah benar. Jika sudah benar, klik permintaan token. Lalu masukkan password yang digunakan untuk login. Lalu klik kirim. Pembayaran pajak berhasil. Klik print untuk mencetak atau download PDF untuk mendapat bukti pembayaran. Selanjutnya itu adalah sistem pelaporan pajak penghasilan. Setelah menerima bukti pembayaran atau NTPN, nomor transaksi penerimaan negara, Departemen Keuangan harus membuat file CSV. Berikut adalah cara membuat file CSV. File CSV merupakan file khusus yang dibutuhkan perusahaan dalam melaporkan pajak. Caranya, yang pertama yaitu adalah masuk SPT Tools, masuk menu lapor data SPT, klik tampilkan data, tandai data yang hendak dilaporkan.
Pastikan data yang ditandai merupakan data yang ingin dilaporkan pajaknya, sehingga tidak terjadi salah lapor. Pilih lokasi penyimpanan file CSV. Klik Create File untuk membuat file CSV SPT tahunan PPh Badan. Setelah membuat file CSV, selanjutnya yaitu adalah melaporkan pajak melalui DJP online. Yang pertama yaitu adalah siapkan SPT masa dan file CSV serta lampiran yang dibutuhkan. Dalam pelaporan pajak, nama file lampiran harus disamakan dengan nama file CSV. Yang kedua, pilih menu e-filing. Unggah CSV dan PDF lampirannya. Pastikan lampiran sudah berisi NTPN atau bukti pembayaran sehingga pelaporan pajak dapat diakui oleh badan pajak. Selanjutnya klik lapor dan terima bukti penerimaan elektronik atau BPE dengan klik lihat BPE untuk mengunduh dan mencetak. Setelah perusahaan menerima BPE atau bukti penerimaan elektronik, maka perusahaan tersebut dapat dibilang telah membayar pajak. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, PT Berantas Abipraya menggunakan metode Supply Chain Financing atau SCF dalam pembayarannya. Yang kedua, sistem pemungutan pajak penghasilan di PT Berantas Abipraya menggunakan withholding system. Dalam sistem ini bendahara atau pihak ketiga yang menghitung pemungutan pajaknya. Yang ketiga adalah sistem pencatatan pajak penghasilan di PT Berantas menggunakan jurnal accounting dibantu dengan voucher yang mana dalam voucher tersebut sudah tertera nama rekanan, nama proyek, jenis pajak penghasilan, jumlah pajak penghasilan yang dikenakan, yang mana lalu diinput di SPT oleh staf pajak. Kesimpulan yang terakhir adalah sistem pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan di PT Berantas Abipraya menggunakan internet banking, di mana berawal dari membuat kode e-billing dibantu dengan ESPT yang sudah diinput terlebih dahulu dan pembayaran melalui internet banking. Setelah itu akan mendapatkan kode NTPN. Setelah menerima kode tersebut, perusahaan membuat file CSV dan membuat lampiran pajak yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Selanjutnya perusahaan melapor di DJP online. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, perusahaan sebaiknya meningkatkan kinerja dan motivasi karyawannya dengan cara memberikan penghargaan berupa kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji bagi karyawan yang mengerjakan kewajibannya tepat waktu, atau dengan memberikan pelatihan berupa seminar yang sesuai dengan bidang karyawan kerjakan, sehingga karyawan akan mendapat ilmu pengetahuan baru dan menjadikan pekerjaannya lebih handal dan lebih efektif. Yang kedua, perusahaan sebaiknya memperbaharui sistem e-accounting sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Karena e-accounting yang digunakan PT Berantas Abipraya adalah buatan perusahaan, sehingga terjadi banyak kecacatan dalam e-accountingnya, seperti proses upload data yang cukup lama dan menyita waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.